wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Ahmad Syarif Syahab. Ya, pada hari ini kita kembali lagi sama-sama mengulik, mencari informasi, mengambil manfaat, mengambil hikmah dari guru-guru kita yang alhamdulillah pada hari ini ada bersama kita guru kita bersama Al-Habib Syaugi bin Haidar Al-Habsyi yang hadir bersama kita. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Beb? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Beb? Baik. Keluarga sehat semuanya? Baik. Beb, Ana pengen tanya nih, Beb. Ini buat semua yang nonton video ini, kebanyakan orang ini ketika melihat sosok guru, melihat sosok ulama, melihat sosok dai, kebanyakan itu mereka melihat di atas panggung tanpa mengetahui bagaimana proses bisa naik ke atas panggung, tanpa mengetahui bagaimana perjuangannya dari awal sampai dia mendapat titik yang tinggi. Jadi pada hari ini kita pengen sama-sama ngulik nih, pengen tahu tentang antum. Sebelumnya Anda pengen tanya dulu, pertama kali awal antum terjun di dunia agama, apa yang membuat pertama kali antum terjun di dunia agama? Ini maksudnya terjun ke bidang agama nih, dakwah atau apa ini? Iya, pokoknya antum mulai menuntut ilmu, belajar, himmah awal tuh atas dasar apa gitu. Adapun kalau misalkan awal terjun belajar ya dari kecil gitu ya. Dari kecil, dari pas lulus TK tuh, pas SD emang dari kecil aneh ngaji Quran tuh, sama aneh punya guru. Dulu emang keluarga aneh deket sama keluarganya Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil. Slipi. Aneh ngaji, aneh bisa baca Quran, bisa sholat, gerakan sholat semuanya berkah wasilahnya anak Habib Ali, yaitu Ustadz Habib Muhammad bin Ali bin Sahil. Sampai kita awal belajar bahasa Arab tuh tahu bahasa Arabnya pulpen, kolamat, mufrodat ya. Terus ini lampu, kipas angin, mirwaha tuh awal-awal saat dikit-dikit doang. Intinya belajar Al-Quran sama bacaan sholat. TK tuh pertama kali belajar sama beliau. Iya, lulus TK tuh. Dari orang tua nge-support untuk itu, Yeah. apa atas dasar kemauan antum sendiri untuk belajar itu? Emang dari orang tua dan dari Ani sendiri juga. Emang kan awalnya itu aslinya baca Quran, cuman beliau karena Masya Allahnya beliau Habib Muhammad diselipin tuh sholat di dalamnya, diselipin ini mufradat bahasa Arab di dalamnya. Banyak yang bisa diambil lah. Akhirnya banyak bisa diambil. Walaupun setelah itu tuh sambil di situ tuh aneh sekolah SD, bukan sekolah agama. Sekolah SD baru Nawati, sekolah swasta. Sekolah swasta. Cuman alhamdulillah kita punya orang tua, biarpun kita di sekolahin swasta, tapi pagi kita sekolah, sore kita ngaji tuh. Namanya anak-anak dulu kan, kalau misalkan guru nggak datang bawaannya seneng. Kalau misalkan kita ngaji langsung rumah ustadz kita, alhamdulillah samping tetangga. Assalamualaikum. Ustadz nggak jawab nih, seneng. Udah gede baru awal tuh kita ngerasain Allah, tambah sungguh-sungguh ngajinya lebih banyak lagi ilmu yang didapat. Begitu awalnya kita dari SD biasa. Bukan di agama berarti ya, awalnya agama, bukan madrasah. Iya. SD biasa, cuman sambil ngaji gitu. Sampai SMP pun biasa atau SMP-nya SMP madrasah? Kita SMP IT, Islam Terpadu. Cuman emang dari kecil tuh, dari anak SD, SMP, walaupun anak SD-nya SD biasa, cuman alhamdulillah kita punya aba. Terus setiap hari Minggu kita diajak tuh ke majelis kuitang, hadir pengajian, ada maulid di mana dituntun, kita diajak. Nah, berkat nadroh kayak gitu tuh, berkat pandangan kita ngeliat majelis, kebiasa kita duduk di majelis, alhamdulillah jadi kebawa sendiri, jadi senang, jadi betah. Awalnya padahal begitu ya. Jadi itu yang bisa dipetik buat kita semua, bahwa memang segala sesuatu awalnya memang nggak ada orang lahir langsung di bidang agama dan lain-lain, tapi memang awal mulanya dicari atau berusaha mencari sehingga mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Lalu setelah antum berkecimpung di ngaji pengajian itu berjalan berapa lama setelah antum SMP, madrasah? Sampai akhirnya pas SMP mulai tuh, karena udah mulai besar kan, demen tuh hadir majelis yang tadi biasa sama Aba, udah bisa
datang sendiri tuh, ada sama dulu ada kenal ada beberapa orang tuh nemenin aneh ngaji sama dia, jalan ke majelis Ta'lim, mana, ke majelis hadir maulid mana. Emang dari kecil tuh kata Umi aneh berani kalau misalkan di mall ada panggung, bawaannya pengen naik panggung, megang mic langsung. Belum ceramah tapi kan belum. Belum ceramah. Dulu waktu TK tuh kita lomba puisi sampai juara dapat piala dulu. Udah biasa di panggung deh. Begitu, tapi tetap namanya ceramah beda lagi. Artinya dari awal udah biasa di panggung Habib Syauqi nih, masya Allah. Ali sempat aliyah SMA yang gimana? SMP kan tuh ini swasta ya? Swasta. Baru abis itu madrasah aliyah, tapi negeri. Negeri juga? Madrasah aliyah negeri Man. Madrasah aliyah negeri Man 13 tuh di daerah Lenteng Agung. Lalu kita belajar, walaupun namanya anak muda, ngerasain lah namanya anak muda, kita sekolah kayak gimana, beda sama yang mondok, jauh berbeda. Cuman alhamdulillah, walaupun kita bergaul sama kayak anak muda, bergaul, sekolah, kumpul sama temen, tapi alhamdulillah di situ kita kenal guru, udah mulai kenal guru, udah mulai khidmah. Alhamdulillah dikenalin sama yang punya guru Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf tuh mulai dari awal aliyah. Oh berarti aliyah awal antum pertama kali kenal sama Habib Ahmad Segaf? Iya, pertama kali kenal sama Habib Ahmad, walaupun dari sebelumnya kenal banyak guru, ngaji ke sini, cuman ngaji ibaratnya muter-muter aja gitu. Hadir majelisnya Ustadz Fulan, Habib Fulan. Tapi pas kelas 1 aliyah tuh baru aneh kenal tuh Habib Ahmad, yang aneh rasa tuh satu sosok guru yang bukan sekedar guru, tapi bimbing juga. Bukan sekedar kita hadir ke majelis, tapi perhatian sama kita, udah kayak nganggep kita sebagai anaknya. Kita ngerasa beliau juga kayak abah kita gitu, support gitu, dilatih kita, disemangatin. Mulai tuh dari satu aliyah sampai akhirnya setelah singkat cerita setelah lulus aliyah, masuk tuh aneh sempet di Tagofa Bukit Duri. Masuk madrasah Tagofa Islamiyah, peninggalan jet beliau Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Situ walaupun emang nggak lama, walaupun sadar nih umur udah berarti kan udah umur 17 tahun tuh pada saat itu ya, udah 17 SMA, 18 udah lulus SMA. Tapi aneh mikir pokoknya nggak ada kata telat buat kita jadi lebih baik lagi. Aneh mikir namanya itu di situ tuh dari aliyah tuh udah mulai itu tuh kan aliyah kita diajarin tuh, apalagi kalau udah kelas 3 khutbah Jumat dari siswa. Dan setiap habis zuhur tuh ada muhadharah, ceramah ganti-gantian dijadwalin. Tuh kita mulai latih belajar. Mulai pertama kali aneh ceramah tuh di aliyah tuh, ngucur keringat belajar. Lama-lama akhirnya udah mulai tuh hadir majelis, mulai baca maulid, mimpin. Pas di aliyah tuh kelas 1, kelas 2, 3 makin ini lagi keliling. Habis itu kelas lulus aliyah, aneh mikir kita introspeksi diri, banyak kurangnya. Hadir majelis apa kita pakai gamis, pakai sorban, tapi kita ngerasa diri kita nih masih kosong. Aneh perlu, namanya orang nembak perlu yang namanya peluru. Jadi aneh isi peluru tuh, aneh masuk ke Tagofa, walaupun nggak lama ngambil berkah, walaupun yang lain kita lihat teman-teman kita masih umur banyak di bawah kita, tapi udah biarin. Ada juga yang di atas kita, ada juga. Sampai akhirnya Dalwa, kita masuk Dalwa. Sempat di Dalwa juga. Darul Gawa Dakwah. Walaupun ibadah Dalwa kita numpang nyelep doang, bentar. Garap berkah. Nggak nyampe setahun. Gara-gara kita waktu itu kena sakit, wajib pulang sakit. Habis itu nggak berangkat lagi, emang permintaan aneh punya Umi. Asli pengen banget aneh bisa, maksudnya banyak dapat faedah bahasa Arab tuh. Selain dari Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, dulu kita setiap malam Selasa, malam Sabtu belajar tuh bahasa Arab. Sama di Dalwa tuh dapat banyak banget faedah bahasa Arab. Tapi karena sakit dan Umi nggak ngizinin aneh balik lagi, udah akhirnya nggak balik lagi ke Dalwa. Malah masih pengen banget, tapi alhamdulillah. Berarti kurang lebih 1 tahun di Dalwa ya? Untuk 1 tahun? Iya, kurang lebih 1 tahun. Nggak nyampe 1 tahun. Setelah dari Dalwa apa? Balik lagi ke Tagofa. Oh, balik lagi ke Tagofa. Lanjut lagi ta'lim di Tagofa. Walaupun terkadang namanya kita
masih muda tuh, terkadang masuk, terkadang enggak. Ya kurang lebih deh anak muda. Anak muda. Tapi Gitu. ini yang Masya Allah dari Habib Syauqi yang bisa kita petik hikmahnya, bahwa nggak ada kata telat dalam menuntut ilmu, nggak ada kata ketinggalan dalam menuntut ilmu. Mau kita lihat adik-adik kita di bawah umur kita mungkin udah pada hafal Quran, udah hafal hadis apa segala macam, kita baru terjun, tapi tidak ada kata telat buat dapetin itu semua, karena memang itu yang utama dalam tadi beliau garis bawain bahwa orang kalau mau nembak harus ada pelurunya dulu. Nggak bisa nembak kalau nggak ada pelurunya, dan beliau berusaha untuk mengisi pelurunya, membeli pelurunya, mengambil pelurunya dari mana-mana agar siap untuk menembak daripada apa yang harus ditembak, daripada keistimewaan yang beliau dapatkan. Nah, setelah antum selesai dari dalwa, dari thaqafah, ta'lim, itu Sambil itu tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? Kira-kira tahun sekitar 2014-an ke 2014 kurang lebih. Tapi itu dari aliyah tuh aneh pertama kali bikin maulid, acara maulid dulu di rumah tuh, di masjid dekat rumah tuh tahun 2011. Tahun 2011 umurannya baru sekitar 15 sampai 16 tahun. Pertama kali antum yang bikin? aneh bikin maulid. Bikin maulid terus ngundang guru aneh tuh dulu Habib Husain bin Muhammad Asegaf. Maksudnya antum yang pencetus untuk bikin acara maulid atau Iya. antum hadir maulid? Aneh ngundang Antum yang bikin? ngundang majelis, aneh bikin maulid, aneh Umur ngundang 15? umur 15. Luar biasa, umur Terus aneh- 15 sudah bikin acara Aneh maulid. undang tuh waktu itu, aneh inget banget, aneh undang Habib Bagir bin Yahya waktu itu. Habib Bagir bin Yahya, terus Habib Abdul Qadir bin Sahil, banyak, almarhum Habib Selon udah datang tuh. Pertama kali bikin maulid, tapi itu masih pakai duit aba. Masih pakai duit aba Tapi tuh. niat dari antum untuk bikin acara Iya. itu dan berhasil. Alhamdulillah sukses. Nah, walaupun di situ ibaratnya kita masih belum mondok. Masih belum mondok kan tuh baru lulus aliyah, cuman cinta banget gitu sama maulid, akhirnya Masya Allah, Allah kasih jalan pertama kali bikin maulid tuh sambil Hadir sekolah. semua tuh ya, Masya Allah. Sambil sekolah. 2012 tahun berikutnya bikin lagi. Nah, itu kan udah ada Habib Ahmad tuh, udah kenal sama Habib Udah Ahmad. dibimbing beliau. Akhirnya sebenarnya dari pertama tuh 2010, 2011, terus bikin yang akbar tuh 2012. Tapi itu semua antum bikin acara itu umur antum di bawah 18 tahun semua. Iya. Di bawah 18 tahun. Pertama kali iya. Malu kita. Di bawah 18 tahun dia udah berusaha karena cinta sama maulid untuk membuat pengajian buat maulid, ngundang guru-gurunya dan segala macam, pakai duit orang tuanya, berjuang apa segala macam buat bikin acara maulid. Tapi akhirnya 2012 aneh udah nggak pakai duit orang tua lagi di bawah. Udah sendiri. Oh, Karena pas udah ada umurannya pengalaman. 17 tahun. 17 tahun tuh. Udah nggak pakai duit sendiri. Setahu ana, antum ini majelis Madinatul Habib itu dibikin sebelum antum berangkat ke Hadramaut, betul? Iya. Kapan itu dibikinnya, Bu? Sekitar tahun akhir 2011. Itu gara-gara antum bikin maulid akhirnya antum bentuk majelis? Akhirnya karena udah banyak kenal orang juga, terus disupport sama kita punya guru Habib Ahmad juga, dinamain tuh akhirnya. Madinatul Habib 2012. Siapa yang namain Madinatul Habib Habib? Ahmad Kasih namanya. nama Madinatul Habib Kata Habib 2012. Ahmad bikin deh majelis di rumah, jadi sambil belajar sambil sampein apa yang kita dapat dari pelajaran. Umur berapa tuh antum pada saat itu? 2012. Umur 17. 17 tahun. Umur 17 tahun. Beliau 17 tahun Madinatul Habib dibentuk. Luar Tapi biasa. itu kita sadar diri kita masih Artinya antum menyiapkan wadah, tempat Ah. persiapan. walaupun kitanya waktu itu belum mondok, ilmunya masih benar-benar kurang, terus masih suka bandel juga, namanya anak muda. Tapi setidaknya daripada bikin komunitas motor, daripada bikin komunitas geng-gengan yang nggak bener, mendingan bikin alhamdulillah majelis. Ya, kalau kita bisa simpulin sebagaimana beliau bilang tadi, beliau mau nembak butuh peluru, cuman tembakan ini nggak mungkin diteng-teng-teng, harus disiapin tasnya. Beliau nyiapin tasnya namanya Madinatul Habib, beliau siapin pelurunya, siapin senjatanya, buat siapin targetnya. Kurang lebihnya begitu, Bebe. Tahun berapa antum berangkat ke Hadramaut dan apa yang membuat antum berangkat ke Hadramaut? Dorongan orang tua, dorongan guru, atau tuntutan atau kemauan antum sendiri? Oh, Hadramaut kita sendiri pengen banget, niat banget, walaupun nggak punya duit. Sampai sebulan mau berangkat Hadramaut karena nggak punya duit. Itu tahun 2016. Tahun 2016 tuh berangkat Hadramaut, itu kan bulan Sya'ban tuh, yang inget banget. Pokoknya
aneh cari itu udah karena udah pengen banget akhirnya udah Bismillah aneh beraniin daftar. Pada saat itu aneh berangkat bareng sama rombongannya Habib Lukman Al-Aptos, izin dulu sama anak punya guru sama Sayyidil Walid Habib Ali Dapat izin dari Sayyidil Walid. terus izin juga sama Habib Ahmad. Kita Habib Lukman tuh bilang mau daftar. Pada abis bilang baru kita mikir duit dari mana ya berangkat. Gambling dah. Iya udah dia daftar dulu aja. Daftar dulu. Habib Lukman juga pada saat itu belum tahu mau berangkat kapan, cuma dibilangin ini dikit lagi kan namanya berangkat remote kadang nggak bisa dipastiin tanggalnya kan. Nih nanti dikit lagi. Tiba-tiba Habib Lukman nelfon tuh beberapa hari setelahnya. Ini sebulan lagi kita berangkat ya. Wah baru tuh bingung duit dari mana nih sebulan lagi. Tadi udah mau hampir udah Bib. Aneh nggak jadi daftar, tapi berpikiran begitu kan. Tapi alhamdulillah namanya niat banget, himmah banget, azam banget. Allah mudahin urusannya. Ada aja duit min haitsu la yahtasib. Datang begitu Datang begitu aja. Dari nggak sangka-sangka. Sampai berangkat. Walhasil berangkat, alhamdulillah berangkat ke Hadramaut. Itu atas ridho guru semua, Habib Ahmad, Sayyidil Walid, semua orang-orang sekitar antum juga support itu semua ya. Alhamdulillah. Berapa lama antum di sana? Alhamdulillah hampir 4 tahun, 3 tahun. Hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun beliau ke sana. Ya berangkat beliau dengan kondisi awal tidak tahu dana dari mana, tapi Allah kasih rezekinya la yahtasib tadi beliau bilang, sampai akhirnya bisa ke negeri ke Hadramaut, bisa sampai ke negerinya para wali, ambil ilmu di sana, ambil hikmah di sana, ambil berkah di sana, sampai balik ke Indonesia lagi. Tahun berapa lama kemarin, udah berapa bulan di Indonesia? Udah setahun. Hampir setahun dia udah. Enggak, sekarang di Indonesia udah setahun lebih. Setahun lebih. Patokannya Maulid Walid kemarin. Balik 2000 akhir 2019. Ke 2019 itu hampir setahun. Udah setahun lebih. Setahun lebih ya. Setahun lebih beliau nyampe ke Indonesia. Nah ini yang anak pengen tanya, yang menarik sama Habib Syaugi. Beb, antum sampai ke Indonesia, apa yang pertama kali antum lakuin? Karena berdasarkan pengalaman, orang biasanya yang baru balik itu kadang bingung mau ngapain. Kesatu, dia tidak ada basic pendidikan duniawiyah. Kita orang bukan orang yang punya basic seperti kuliah dan lain-lain. Kedua, mau dakwah pun mungkin dia belum tahu apa yang kemana dia harus melakukan itu. Nah ketika antum sampai ke Jakarta, sampai ke Indonesia, apa yang pertama kali antum lakukan ketika antum sampai? Apa langkah apa yang antum perbuat? Aneh pribadi pas nyampe Jakarta itu kita pulang, yang tahu aneh mau pulang cuma 2 orang, cuman abah aneh sama adik aneh. Umi aneh nggak tahu, guru aneh nggak tahu. Pas di bandara baru tahu tuh. Umi aneh kita bayangin tiga. Iya emang sengaja. Tiba-tiba nongol kan. Umi aneh gimana ya, nggak ketemu orang tua, nggak ketemu sama anak hampir 4 tahun. Bawaannya kan pasti kan sekali ketemu kan kaget banget. Abah aneh bawa tuh Umi aneh ke bandara. Abah aneh bilang mau jemput teman, mau jemput orang, karena abah aneh emang suka ada tamu dari luar negeri, dari Bangkok dan lain-lain, mau jemput orang nih, mau ketemu orang. Ternyata pas datang aneh kaget tuh langsung ini. Terus malam sebelum berangkat tuh aneh tanya dulu ke yang biasa ikut Habib Ahmad, bahasanya asisten yang punya guru Habib Ahmad, tanggal segini Habib Ahmad ada acara di mana. Tanya, di sini malam ini ada 3 atau 2 acara gitu, aneh lupa. Oh aneh bilang antum mau datengin ke acaranya? Aneh cuma doang. Habis itu udah itu pesawat apa tuh nyampe kurang lebih sore, langsung ketemu sama Umi aneh kaget, nggak lama langsung siap-siap mandi ganti baju langsung ke rumah Habib Ahmad, nyamperin Habib Ahmad ke rumahnya Habib Ahmad. Jadi sebelum Habib Ahmad jalan ke acara tuh, pas Habib Ahmad keluar kaget gitu ngeliat aneh. Jadi pertama kali aneh datang ke Indonesia langsung aneh khidmah ke rumah guru, langsung ke rumah, langsung ketemu orang tua, ketemu guru, langsung khidmah sama guru aneh tuh, langsung ikut acara. Di situ Habib Ahmad juga kaget, lama nggak ketemu kan, langsung ikut acara gitu. Dari situ udah mulai keliling. Kita pas banget tuh bulan Maulid. Oh, insyaallah. Pas banget tuh aneh balik bulan Maulid keliling. Terus Sayyidil Walid, masya Allah juga kaget. Pas aneh balik kaget. Jadi apa tuh? Ya begitu. Luar biasa berarti ya. Gak ada direncana semuanya. Antum memang gak mau ngabarin, apa memang antum
pengen ngasih surprise Habib Ahmad. Iya pengen ngasih surprise. Memang gitu. pengen ngasih surprise. Terus Beb, nih ketika antum sudah berjalan sekian lama di Jakarta hampir setahun lebih, antum keliling nih ke Kalimantan, ke beberapa wilayah, ke beberapa tempat di Indonesia, di Jakarta. Ya, anak tanya Beb, dari sekian banyak ente dakwah, ada nggak pengalaman dakwah ente yang tidak pernah ente lupakan sampai kapanpun? Yang nggak pernah dilupain. Entah dari segi apanya, segi mungkin lucu antum dakwah. Yang nggak pernah lupain sampai kapanpun ini, pas belum aneh pulang dari Hadramut itu, alhamdulillah kita punya kesempatan. Aneh balik kan berdua sama Ustadz Muhdaji. Ustadz Muhdaji kita balik dari Darul Mustafa tuh. Sebelumnya aneh kan di Hami sama antum, kita di Hami. Terus tuh alhamdulillah sempat duduk di Darul Mustafa. Sebelum balik alhamdulillah kita astadzin, kita izin sama Sayyidil Habib Umar. Berdua doang tuh sama Ustadz Muhdaji. Sekarang ditinggal di Bandung. Ini Ustadz Muhdaji bareng sama aneh. Sebelum kita minta ijazah talbis dan lain-lain, itu bilang sama Habib Umar. Terus kita minta doa. Dari sekian doa yang kita minta, salah satu omongan yang kita omongin ke Sayyidil Habib Umar, dia bilang, Beb, indi himmah. Ini aneh punya semangat, Beb. Urid an akhrut dakwah ila ba'at bawadi Jabal. Punya semangat, Beb, pengen keluar dakwah ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah misal Padang. Aneh sebutin tuh contohnya Padang. Beb nanya, Padang, Bandung. Beb, Padang bukan Bandung. Habib Umar. Kata Habib Umar. Terus yang Sohib aneh ini nyaut, kalau Bandung nih ini Jawa Barat. Masya Allah, Sohib aneh itu dapat orang Bandung. Bisa. Sohib aneh dapat orang Bandung. Emang sebelumnya udah ini, sebelumnya udah apa tuh, yang udah diatur. Walhasil aneh sebut misal Padang Habib. Akhirnya Habib ketika tahu mana Padang ini di Sumatera. Akhirnya Habib pesan Habib, salah satu yang aneh paling inget banget, kata Habib, la takhof alal ma'isyah. Jangan takut sama kebutuhan hidup, jangan takut sama rezeki. Selagi kita berusaha bergerak di jalan Allah, insya Allah rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita usaha. Terus Habib doain, masya Allah pulang dari Hadramut. Walhasil nggak tahu gimana caranya 3 bulan setelah pulang dari Hadramut, aneh nyampe Padang. Sampai Padang langsung luar biasa. Dan nyampe Padang tuh awalnya bukan orang Padang ngundang aneh cari kabar gimana caranya nyampe sono. Aneh yang ngundang tuh Jambi terus Kepri. Terus kita keliling tuh di Kepri itu, di Jambi kita masuk yang pelosok-pelosok, naik speed tuh, naik perahu yang cuma perahunya satu orang masuknya. Ada yang naik speed 2 jam 3 jam kita masuk tuh. Sampai walhasil ke ujung Jambi namanya Kerinci. Di situ tuh sebelum aneh saking pengennya Padang nih, dari sebelum balik ke Hadramut tuh, di Hadramut udah kepikiran aneh pengen ke Padang nih, karena aneh belum pernah denger ada Maulid Akbar atau ada Habib dari Padang. Belum pernah denger. Habib dari Medan ada, Habib dari Jakarta biasa. Udah ada. Jadi nggak ada yang dicari ya. Belum pernah dengar ada Habib dari Padang. Kalau di Papua ada perwakilan dari alumni yang ke Papua ada, tapi Padang nih belum ada. Akhirnya cari kabar, ada satu orang Padang yang pondok di Hadramut, kuliah di Al-Ahqaf. Kenalin sama, ada namanya Farhan nih, teman kita di Hami. Kenal nih Bib, ada orang Padang namanya Akhi Budiman. Akhirnya kenalin, kontak-kontakan tuh jauh sebelum ada acara di Jambi itu. Kontak-kontakan, Kak, ini gimana kalau di sana acara, kita cari-cari kabar di sana. Di sana maulidnya apaan? Walhasil pas ada undangan di Jambi, aneh tanya, dari Jambi ke Padang berapa ya? Oh, aneh ke Jambinya kan sampai ke Kerinci tuh, kurang lebih 10 sampai 12 jam. Naik mobil itu? Naik mobil. Aneh bilang, aneh pengen ke sana. Aneh konfirmasi juga ke Ustadz yang di Jambinya. Aneh pengen sampai Padang gimana nih? Tolong coba kalau misalnya pas lagi ada acara bisa dibarengin, bismillah. Nah, akhirnya walhasil dibarengin tuh. Dibarengin pas lagi ada acara, dimasukin aneh ngisi Padang. Walhasil kita berangkat Padang. Cuman mau ngisi satu acara.
cuma mau ngisi satu acara Tapi tadinya. memang satu acara atau ternyata akhirnya jadi banyak? Tadi kan mau ngisi satu acara, terus pas di Jakarta Ane punya teman namanya David. Sebelum Ane berangkat ke Jambi, Ane punya teman namanya David. David ini orang Padang, sama orang Padang. Abaknya itu lagi di rumah sakit, pas itu Ane lagi jenguk. Ane bilang, Mbak, ini besok Ane mau ke Jambi, mau ke Padang nih, ada satu acara. Kata abaknya, wah kalau abak bisa mah, abak di Padang, ini kita ajak keliling, Beb. Gitu. Akhirnya habis dari situ nggak lama abahnya meninggal. Walhasil tradisinya orang Padang tuh pas orang tuanya atau kerabat dekat yang meninggal, mereka ke sana pulang ke kampungnya dan nggak pulang melainkan setelah beberapa hari gitu, sampai 40 hari apa ya gimana itu kuburannya nggak ditinggalin gitu. Yaitu soib Ane tuh karena abah yang meninggal kan, soib Ane di Padang. Sampai pas waktu Ane dakwah mau ke Padang tuh ada dia di sana. Jadi kontak-kontakan, nambah lagi tuh pas masjidnya dia bikin acara, nambah lagi satu dimasukin. Akhirnya jadi safari ya. Omongan abahnya tuh akhirnya Masya Allah direkam jadi kejadian. Malah acara pertama jadi ziarah ke makam beliau, abahnya beliau. Terus pas siang-siang nih cerita udah nyampe Padang nih. Siang-siang di Padang kita ke danau, ada namanya Danau Singkarak. Kalau di situ minum teh talua, itu teh telur, pakai telur bebek tuh tehnya. Kopi, teh atau kopi gitu, minuman khas Padang. Lagi itu minum teh, terus kita foto, upload di WhatsApp apa Instagramannya masih dikit dulu. Kita upload, terus ada yang komen, swipe aneh, Aib Yusuf Aidit, Bob tuh deket rumah swipe aneh di Singkarak. Ntar orangnya ngehubungin ente, ternyata nih orang punya pondok pesantren dekat sama Jakarta, contoh Habib Jindan pernah ke tempatnya, ulama Hadramut yang kemarin tuh yang munsyid 5 orang ke tempatnya juga. Jadi dapat kenal lagi ya. Akhirnya langsung dapat kenalan, langsung dijadwalin tuh. Tadi mau dijadwalin langsung malam itu juga, cuma malam itu ada acara. Akhirnya dijadwalin khutbah, cuman mampir juga ke rumahnya. Jadi tadinya walhasil 2 acara jadi 5 acara. Jadi keliling kita di sono. Dari khutbah, dari nyampe juga di Padang, Masya Allah bisa gini. Nyampe Padang. Tuh, abis itu pas nyampe Padang tuh, Ane langsung keingetan kalau misalnya Habib Umar. Habis itu kita ingetin deh teman kita yang di sono, ente yang pada mau pulang kemarin, beberapa teman yang mau pulang tuh kita ingetin, ente ngumpul masih di sana minta doa yang banyak masih di Habib Umar. Mumpung masih ada orang soleh di situ, minta doa yang banyak. Ane ngerasain belum sampai 3 bulan doanya Sayyidil Habib kita minta ke Padang, Allah gobulin sampai kita ke Padang. Yang penting kita yakin sama kita punya guru. Luar biasa banyak yang bisa dipetik nih Habib Shogi. Bisa salah satunya hikmahnya ketika sami'ana wa ta'na sama beliau Habib Umar, dapat kabar bisa sampai ke Padang, subhanallah gobul, bisa nyampe dakwah ke Padang. Rencananya mau kemana lagi? Rencananya mau ke rumah ente, Beb. Tapi ente ada harapan pengen satu wilayah yang belum kesampaian nggak? Kali ada yang nonton nanti bisa nyampe ke wilayah mana? Keliling Eropa, Beb. Eropa belum ya? Niatnya bukan jalan-jalan. Walaupun di balik itu, ya kita niat utama itu dakwah. Walaupun nggak bisa bahasa Inggris, gimana caranya kan Allah yang lebih tahu. Keliling kita pengen lebih luas lagi. Indonesia, Ane pengen masuk pelosok-pelosok, demen masuk pelosok-pelosok Indonesia sampai ke Eropa. Coba orang-orang Eropa walaupun mungkin ada yang bilang jangan ngimpi, Beb. Tapi Ane ngerasain tuh berkah Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdul Segaf tuh waktu kita belajar dulu itu kita dilatih mental. Sampai Walid tuh kita kalau di pondok biasa setoran hafalan tuh cuman guru sama murid 4 mata. Tapi kalau di Walid setorannya tuh bukan sekedar 4 mata dan bukan sekedar bahasa Arab doang. Setorannya langsung di depan sambil murid-murid yang lain ngeliatin sambil pakai mic dan harus diartiin. Pakai mic di depan dan harus diartiin. Jadi kita dilatih mental. Wow, pas waktu itu Ane setoran inget hadis Arba'in Nawawi. Kita ada setoran Arba'in Nawawi, ada setoran Zubat juga selain bahasa Arab. Pas Arba'in Nawawi, Walid lagi di dalam
pas lagi dalam ini restoran itu udah hafalin hadisnya bener, aneh artinya juga bener, cuma nadanya Walid nggak demen sama nadanya aneh baca. Akhirnya Walid keluar kamar tuh, pintu digebrak pakai tongkat Walid. Udah hafalan buyar langsung pas udah Walid tuh kayak gitu. Apa itu? Nada dari mana tuh? Bahwa Walid kayak gitu tuh ngelatih mental kita. Tarbiyah. Mental kita. Hafalan kita yang tadi udah nemplok nih, buyar deh. Buyar banget. Abis itu Walid bilang mental tempe nggak usah duduk di sini. Kan ada beberapa murid ketemu 2 kali 3 kali kena omel, besok nggak ngaji lagi. Kita tetap domelin, datang udah walaupun ada takut kita datang tetap. Tapi alhamdulillah berkahnya. Masya Allah, ini buat ikhwan semuanya ya, yang tahu nih, Ana sama Habib Shogi bareng di Hadramaut. Nah, Habib Shogi ini salah satu murid di sana yang punya keunikan sendiri. Kenapa Ana bilang punya keunikan sendiri? Beliau bisa bergaul dengan berbagai macam bukan binatang, berbagai macam siswa atau santri di sana. Artinya bersosialisasinya bagus, bersosialisasi luar biasa. Beliau dahsyat, bisa cepat akrab. Ana mau tanya, kenapa antum punya sifat seperti itu? Apa sendirinya tuh memang antum pengen membiasakan diri antum untuk bergaul dengan orang, terbuka dengan orang. Kan kalau kita tahu antum di pondok ya, sama bahasa kasarnya nih, semua golongan masuk. Antum sama grup Banjar masuk, grup Jawa masuk, grup Malaysia sama masuk, pengurus ya, sama pengurus masuk. Yang lain pada apa yang pertama kali bisa antum, kita harus bisa seperti ini? Tujuannya apa? Apa yang membuat itu? Nggak lain, tujuannya kita pikir aja kita di tempat itu tuh pasti cepat apa lambat bakal berlalu itu hari, itu tahun bakal berlalu. Selagi kita masih bisa kasih kenangan yang baik, kenapa kasih kenangan yang buruk? Karena nama kita pasti dikenang, nama yang di situ sekeliling kita pasti nanti ada aja yang iseng. Gue tahu banget dulunya kayak gimana, gue tahu banget. Nah ini ciri-ciri omongan orang hasut nih kayak begini nih. Gue tahu banget kecilnya kan begitu. Tapi sebenarnya bukan buat ngejaga gitu. Walaupun kita sadar kita masih belum baik, masih banyak dosanya. Tapi Ana mikir selagi Ana masih bisa buat berusaha baik sama siapapun, walaupun dalam hati kita ada gergetan atau kita nggak setuju sama pendapatnya, selagi kita masih bisa baik, kenapa kita harus ngambil yang nggak baiknya gitu? Selagi masih bisa husnudzon, kenapa harus suudzon? Luar biasa. Karena walaupun kita sadar kebiasaan kita tuh bawaannya yang tadi Ana upload di Instagram, kita sering suudzon sama orang. Ada orang begini suudzon kita, ini begini. Tapi giliran ada orang suudzon sama kita nggak mau. Itu suudzon sama orang lain sering. Tapi kalau ada orang suudzon sama kita nggak mau. Kita kesel. Yang baik aja deh pikiran deh. Jadi itu Habib Shogi di pondok gue bisa masuk, bisa fleksibel di semua. Apalagi kalau jadwal masak nih, Habib Shogi ini bisa. Minggu ini di sini, atau minggu ini ada di kelompok ini, di kelompok ini. Ada faedahnya, Bro. Makanya itu luar biasa, karena beliau bisa masuk di semua golongan, di semua kelompok, nggak ada kelompok-kelompok, semua sama, semua satu kawan, satu kerabat, satu teman. Itu yang luar biasa yang Anda tahu dari beliau. Dan beliau juga, kalau kita waktu itu ada musyrif hitobah pada saat itu di pondok, orang namanya hitobah di pondok itu cuma 5 menit, ya ala kadar lah, cuman ngisi waktu, dan semakin cepat semakin enak. Tapi Habib Shogi ini dirangkum sedemikian rupa, betul ya? Beliau ngerangkum, bikin kata-kata dengan bagus supaya apa yang disampaikan itu punya makna, punya arti, punya nilai, walaupun 5 menit. Itu Habib Shogi, dan kita nyaksin betul. Habib, Anda pernah ingat benar sampai pada ada yang sampai hati tersentuh, termasuk Anda pun dengar ceramah antum yang maktub fi jabhatikum sebelah Hadramaut. Ya, itu kita benar-benar, ini Habib Shogi kayak bukan ceramah santri, tapi udah benar-benar orang hebat yang ceramah di hadapan santri, luar biasa. Makanya itu yang bisa dipetik dari beliau, luar biasa dalam mengatur segala sesuatu. Sebenarnya kalimat yang itu tuh yang aneh sampein, emang kita mikirin tuh setiap hari, kita mikir, ya Allah, nih orang pulang ngelihat di jidat kita, ente pulang dari Hadramaut, ente pulang dari Tarim, gimana nih? Malu kita ya, sampai rasanya ya Allah nggak pengen cepet-cepet pulang, tapi pengen cepet pulang juga. Nggak pengen cepet-cepet pulang, tapi nggak pengen cepet pulang karena
malu gitu orang ngelihat kita dari Hadramut nih, tapi pengen cepet-cepet pulang juga, kangen sama Indonesia, kangen sama keluarga. Akhirnya udah Bismillah deh, kita kedepanin akhlak kita yang baik sama orang. Walaupun udah kita baik, pasti masih ada yang iseng sombong banget nih. Padahal kita nggak tahu, mungkin orang iseng apa gimana ya, pengen apa udah bawaannya udah kesel sama kita, ngeliat udah nggak baik aja ya. Ada aja lah modelnya, ada aja. Tapi tetap kita balas tetap baik. Baik, Masya Allah. Itu yang bisa kita ambil sifat beliau, hikmahnya apa segala macam. Beb, pesan buat anak-anak santri, anak muda yang sekarang di majelis, yang sekarang datang mengajian, yang sekarang lagi mondok, yang sekarang lagi kalau bahasa kasarnya, ini guru gue nih, gue ngikut sama dia. Tapi bukan mencerminkan seorang murid, apa-apa yang bisa antum coba sharing buat mereka semua di sini. Nggak apa-apa kalau misalkan di dalam hatinya ada bangga gitu sama gurunya, bangga, ini guru saya, ini guru aneh, ini guruku, nggak apa-apa. Tapi jangan ngelecehin guru yang lain juga. Hormat sama gurumu, hormatin juga guru temanmu. Tetap, karena masing-masing dokter ada kemahirannya, ada spesialisnya. Dokter hewan nggak bisa nyembuhin manusia macam-macam lagi, bagian otak, ada bagian mata. Begitu juga guru-guru, kita depanin guru kita, tapi kita juga hormatin guru-guru yang lain, biar kita juga dapat berkahnya itu dari guru-guru yang lain. Karena ulama-ulama kita juga dulu begitu. Di Hadramut kita lihat pimpinan pondok ini, mereka pada Masya Allah, pada luar biasa, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam perbuatan bakti taat. Masya Allah. Pokoknya kita lurusin, kita punya niat baik sangka aja udah, dan benerin kita punya diri. Jangan kita sibuk ngurusin orang lain, kita sibukin kaca diri kita dulu. Kaca kita bersihin, udah kaca kita bisa jaga, kita bisa rawat, baru urusin kaca orang lain. Karena Allah Ta'ala aja perintahin, wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga kita punya diri, jaga kita punya keluarga. Kita ngaji, kita nuntut ilmu, bukan main bangga-banggaan gede-gedean guru, bukan main gede-gedean pondok pesantren, bukan gede-gedean majelis. Tapi yang kita cari apa ya? Gede-gedean pahala. Gede-gedean pahala, balasan yang kita harapin cuma balasan dari Allah Ta'ala. Dan bukan lamanya ente duduk di majelis yang jadi patokan, bukan berapa banyak kitab yang udah ente baca, bukan berapa lama ente udah ikut sama guru ente, tapi gimana adabnya. Laisa kam kutub god gor atau laisa kam sanah god jalasta, walakin kaifa jalasta wa kaifa gorata. Paling penting gimana duduknya, gimana adabnya, gimana akhlaknya. Kalau kita insya Allah pakai adab, pakai akhlak, biarpun cuman sebentar, walaupun lama, pakai akhlak itu lebih baik daripada sebentar. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa yang lama, nggak bisa bertahun-tahun kita mondok, ya yang sebisanya kita beberapa lama kita mau guru kita khidmah, kita nuntut ilmu dari beliau, bil adab, bil akhlak, insya Allah yahsul barokah. Dan pesan buat yang lagi mondok, Beb. Gimana Beb yang lagi mondok nih? Kadang kan mondok dia punya hima, ya kadang benar, kadang naik turun, kadang ini dan itu. Apa pesan nasihat antum buat mereka? Terus kita semangat buat yang lagi mondok, terus walaupun kita semuanya sama-sama lagi mondok sebenarnya di pondoknya Allah Ta'ala. Terus kita mondok yang benar, mondok karena waktu kita nggak bakal terulang. Kalau bisa ditanya ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai, mereka yang udah sekarang jadi guru, mereka pasti pengen di hati kecilnya jadi santri lagi. Karena apa? Nggak ada beban. Kalau udah keluar dari pondok, udah menikah, udah punya keluarga, udah punya majelis, bebannya banyak di otak. Tapi kalau yang mondok, alhamdulillah, bebannya nggak ada sebenarnya, cuma hafalan aja, hafalan Qur'annya, hafalan haditsnya, mutalaah, murajaahnya. Makanya jangan sia-siain waktunya. Waktu nggak terulang untuk kedua kalinya, nggak keulang buat kedua kalinya. Kita lihat dulu ulama-ulama dulu luar biasanya. Habib Abdullah Al-Haddad, Masya Allah, sampai-sampai apa? Nenek beliau yang bernama Syarifah Salmah binti Al-Habib Ahmad Manhar tuh nasihatin
cucunya, tarafak binafsika ya bunaya, pelan-pelan wahai cucuku. Karena nih neneknya ngelihat cucunya ini luar biasa, nuntut ilmunya, belajarnya, ibadahnya, sholatnya, semangatnya, gigihnya, sampai kesian gitu. Pelan-pelan kesianin dirimu, kata neneknya. Tapi Habib Abdullah tetap luar biasa. Walaupun kita nggak bisa kayak Habib Abdullah, nggak bisa kayak ulama-ulama, nggak bisa 100% kayak Fulan bin Fulan, minimal ada beberapa persen, ada beberapa tetes yang kita kerjain. Jangan nggak sama sekali, terus semangat. Waktu nggak terulang untuk kedua kalinya. Masya Allah. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, ya mudah-mudahan dapat hikmah bahwa Habib Syaugi bin Haidar Al-Habsyi ini tidak mencapai titik sekarang ini yang kita lihat di panggung, bannernya di mana-mana, balehonya di mana-mana, pamfletnya ada di mana-mana, nggak tahu-tahu ada fotonya di situ, tapi ada proses perjuangan. Beliau ngisi peluru, nyiapin tas, siapin senjata buat menghadapi pertantangan dakwah. Banyak prosesnya, jadi tidak instan. Dan nih Beb, aneh baru ingat apa? Banyak anak sekarang nih sering ngomong nasi udah jadi bubur. Nasi udah jadi bubur. Nah, yang nasinya belum jadi bubur, olah nasi yang benar. Tapi kalau udah nasinya udah jadi bubur, tenang. Nggak ada kata telat. Bubur masih enak kok. Ada bubur Cianjur, ada bubur Sukabumi, ada bubur Monas, bubur kacang hijau. Bubur masih enak. Jangan khawatir. Kalau nasi udah jadi bubur juga masih enak. Tetap semangat, tetap ibadah. Nggak ada kata telat untuk lebih baik lagi. Hari ini pokoknya harus lebih baik dari hari kemarin. Walaupun kita sadar kita sering terjerumus atau jatuh di tempat yang sama, bangun lagi, jalan lagi, bangun lagi, jalan lagi, dan terus jalan. Ya enggak? Semangat terus, luar biasa. Tidak ada yang instan, semua butuh perjuangan, semua butuh proses. Yang pasti tetap menjalankan, tidak ada kata tadi nasi berubah menjadi bubur, karena bubur tetap enak, bubur ayam, bubur kacang hijau, dan bubur lain-lain tetap enak. Mie instan aja harus tetap direbus dulu, tidak langsung jadi, artinya tidak ada yang instan. Makanya buat yang nonton video ini, buat yang lihat video ini, semangat, ambil hikmah dari perjalanan Habib Syaugi, ambil apa yang bisa dipetik jadi semangat buat kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW dan ittiba bir Rasulullah hakikatan, langsung betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Amin. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa nih ada Habib Syaugi, follow Instagramnya karena beliau sekarang udah 16.000 mendekati 20.000, dikit lagi sampai 1 juta. Ya, terus buat semuanya juga follow, subscribe channelnya Habib Syaugi, Berkah Guru Channel, ada ta'lim beliau, live streaming beliau, semuanya di sana. Bisa di subscribe juga, terus subscribe juga channel ini biar makin berkah. Dan buat semuanya, insya Allah kita bakal cari lagi siapa kira-kira guru-guru kita yang bisa kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya, buat kita petik perjalanan beliau, sehingga yang kita lihat pada saat ini di panggung tidak instan, melalui berbagai macam ujian perjalanan dalam kehidupannya. Ana Ahmad Syarif Syahab bersama Habib Syaugi Al-Habsyi, kita sama-sama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.